Oke, di bagian ini saya akan jelaskan fungsi dari protein. Hanya fungsinya saja, sisanya nanti aja di kelas. Ya, beberapa jenis protein bisa punya tanduk yang tadi saya bilang. Ada glyconya, ada polysaccharide-nya. Yang disebut glycoprotein kalau dia nempelnya si glyconya di protein, atau glycolipids kalau dia nempelnya pada lipids. Ya, si polysaccharides-nya, tanduknya tuh. Nah, kenapa harus bertanduk? Biasanya untuk berfungsi fungsi yang pertama, whether it's for recognition, which is antigens or marker of cell. Jadi pengenalnya sel, tiap makhluk hidup punya marker yang beda. Jadi gajah punya itu markernya beda sama punya saya. Ya, Oni ya. Nah, karena dia kan gajah gitu ya. Nanti punya bakteri atau patogen itu juga beda dari punya kita. Itu yang dikenali oleh antibodi kita. Nah, antibodi itu adalah salah satu reseptor. Reseptor ini bisa untuk terima sesuatu intinya. Dan biasanya reseptor itu harus fit sama benda yang dia terima. Jadi kerjanya mirip dengan yang namanya enzim gitu ya. Jadi dia fit, mantep ya. Antigen pun tadi itu kalau dia kasusnya antigen antibody, reseptornya antibody, dia harus fit. Benar-benar pas gitu ya, baru bisa dikenalin. Ya, reseptor hormon ngapain? Nanti dia akan conduct some response in the cell. Jadi kita ke sini dulu. Yang pertama adalah marker antigen atau cell recognition, pengenalan dari selnya sendiri. Dan satu lagi adalah reseptor. Ya, jadi ada dua, satu antigen, satu reseptor kemudian nanti kamu akan belajar juga dengan transport ya, ada channel, ada carrier. Oke, kita ke antigen dulu nih. Kalau kamu lihat di silabus, baca di sini. Cell signaling, which is the cell surface receptor, tapi dalam kasus ini hormon. And cell recognition, which is a surface antigen, marker di dalam setiap sel, gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau kasusnya antigen, gimana kita bisa tahu punya kita sendiri apa bukan? Karena bentuknya spesifik. Nah, antigen ini selalu ada proteinnya, ya. Always in cell surface membrane, protein or glycoprotein, which act as marker. Jadi pengenalan siapa punya gitu ya. Kalau ngelihat punyanya si bakteri bentuknya di sini patogennya bakteri bentuknya kayak tanda panah, sedangkan punya kita kayak tanduk-tanduk gitu doang kan, kayak ujung-ujung doang. Nah, ini antigen biasanya akan dikenali oleh reseptor. Salah satu reseptor itu adalah antibody, ya. Jadi reseptor itu adalah glikoprotein. Kalau dia untuk antibody selalu glikoprotein, ya. In the case of antibody or T-cell receptor, ntar kamu belajar di bab imunologi, itu always glycoprotein that able to bind with antigen. Nah, kalau yang dalam cell signaling, in the cell signaling, ya, reseptor itu bisa protein, bisa glikoprotein that fit to the ligand. Ligand apaan? Nanti bagian berikutnya ya. Ya, and cause response in the cell. Ya, itu adalah reseptor. Ya, jadi dia akan fit sama sesuatu menyebabkan selnya memiliki respon tertentu. Oke, sekarang transport protein. Udah dapat dua protein. Satu antigen atau cell recognition atau marker, satu lagi reseptor. Nah, oke, kita masuk ke transport. Kalau transport tadi ada dua, ada carrier, ada channel. Nah, saya puterin ini dikit ya, ini amuba juga nih.
one thing we haven't mentioned yet are proteins in the membrane, and some of them are transport proteins. Some transport proteins act as channels. Some of these proteins actually change their shape to get things across. Some of them open and closed based on some kind of stimulus. All of these are good things because it's helping with molecules that may be too big to cross the membrane on their own, or molecules that are polar and therefore need the help of a transport protein. Oke, This is sudah known ya. as Kita dulu facilitated diffusion. berhentiin dulu. Nah, tadi ada carrier, ada channel. Saya pindahin ini ke pin, biar kita bisa bahas satu-satu. Oke. Kalau carrier protein, kamu bisa bayangin itu kayak pintunya TA. Kalau kamu pernah ke Taman Anggrek, ya, mall Taman Anggrek itu kan pintunya bisa muter. Ya, jadi dia kayak ada molekul masuk, fit, dia kebalik ke arah berikutnya. Itu carrier. Nah, kalau channel itu hanya kayak lorong. Kadang ada pintunya, lorongnya, yang disebut dengan voltage gate channel. Itu benda apalagi nanti ya, atau yang bisa dibilang juga ligand gate, ligand bind channel. Itu juga ada. Jadi ada beberapa jenis channel, tapi kamu belajarnya hanya channel secara umum. Ya, jadi kalau carrier, ini kita pakai yang dari IG aja secara umum. Carrier dipakai untuk active transport. Padahal bisa dua-duanya. Ya, carrier protein is apaan tadi? Jadi carrier protein adalah transport protein that use for that change it, ya itu change-nya pakai V sih ya. It conformation to allow substance to enter the cell, or ya bisa juga keluar dari sel atau out from the cell, enter or out from the cell. Ya, nah usually kita pakai yang umum di IG aja. Usually this one is used for active transport, but actually bisa dua-duanya. Karena saya sudah pernah nanya dosen saya, ini bisa dua-duanya. Jadi ya udahlah, kita ambil aja yang sesuaiin aja, meskipun menurut saya bisa dua-duanya sih. Ya. Nah, oke, yang berikutnya channel protein. Protein yang kedua. Ini juga protein transport. Transport protein which allow polar or large substance to enter or out from the cell. Oke, kira-kira kenapa hanya yang non-polar yang bisa masuk dengan enak ke dalam sel? Coba dipikir ya, kenapa hanya yang non-polar dan small yang bisa masuk ke dalam sel? Hubungin dengan structure sel membrane tadi yang saya sudah sebutin. Itu tadi saya sudah ngomong tuh kayaknya. Belum sih, tapi ada hubungannya dengan ini. So, usually it's used for facilitated diffusion. What is facilitated diffusion nanti ya, habis ini kita masuk ke situ. Ya. Jadi ini diingetin dulu, ada transport, ada carrier, ada channel. Terus kalau tadi yang buat pengenalan, ada antigen, ada reseptor. Ini reseptor, ini antigen. Ya, silakan dipelajari dulu. Habis ini part 3.